Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan duduk kita di sini menjadi duduk yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmillah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita Kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin del Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Hadis an Amri ibni Shu'aibin. Hadis masih lanjutan daripada hadis tentang wajibnya kita memerintahkan, menganjurkan kepada keluarga dan anak-anak kita untuk berbuat taat kepada Allah dan menjauhi larangan Allah. An Amr ibni Shu'aibin an abihi an jaddihi. Ini namanya hadis kalau seperti ini riwayatnya, kalau berderetan antara dia ke ayahnya, ayahnya ke kakeknya, ini disebut dengan istilah ulama hadis dengan suduq, atau lebih kepada kuatlah hadisnya begitu. Jadi umpama Bapak Ibu hadir di majlis kita, menerima beberapa riwayat hadis dari kita, kemudian Bapak Ibu memberikan pula riwayat hadis ini kepada anak Bapak Ibu, kemudian anak Bapak Ibu memberikan pula riwayat hadis itu nanti kepada cucu Bapak dan Ibu. Jadi cucu kita membuat hadis itu, hadis ini aku dengar dari ayahku, ayahku mendengar dari kakekku. Begitu dia susunan, itu susunan yang bagus ini. Jadi Amr ibni Shu'aib ini seperti itu dia. An abihi, daripada ayahnya, an jaddihi, daripada kakeknya. Jadi beliau ni dari ayahnya mendengar ia juga, kemudian jalur kakeknya ia juga. Berarti sama dia dengan ayahnya radhiyallahu taala anhu. Namanya Amr ibni Shu'aib ibni Muhammad ibni Abdullah ibni Amr ibni al-As. Jadi beliau ini adalah cucu dari Amr bin As, cicit dari Amr bin As. Amr bin As punya anak namanya Abdullah, Abdullah punya anak Muhammad, Muhammad punya anak Shu'aib, Shu'aib punya anak Amr. Berarti apa lagi itu? Bukan cicit lagi. Apa itu kalau 4? Amr bin As punya anak namanya Abdullah, Abdullah punya anak namanya Muhammad, Muhammad punya anak namanya Shu'aib, Shu'aib punya anak namanya Amr. Kalau Shu'aib ni cicit. Setelah cicit apa? Cucut, ciut, buyut, itulah dia.
Tidak ada ya. Jadi ini beliau ni Amru namanya Ibn Shu'aib. Makanya ada yang mengatakan beliau ni daripada Sigharut Tabi'in. Sigharut Tabi'in meninggalnya pada tahun 108 Hijriyah. 108 Hijriyah, berarti dia ni termasuk orang-orang yang berjumpa juga dengan Imam Malik. Tapi Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis daripada beliau ini. Jadi namanya Amru ibni Shu'aib ibni Muhammad ibni Abdullah ibni Amr ibni al-As. Ada yang mengatakan dia namanya juga disebut dengan Rabi'. Jadi banyak orang-orang Arab dulu namanya suka dibuat dengan nama Rabi'. Ini tabi'in. Tabi'in ini banyak namanya Rabi'. Setelah sahabat ada namanya Rabi'. Imam Syafi'i juga punya nama murid yang cerdas namanya Rabi'. Dua murid Imam Syafi'i yang cerdas yang namanya Rabi'. Satu Rabi' bin Sulaiman, yang satunya Rabi' al-Maradi. Itu orang alim, kedua-duanya namanya Rabi'. Jadi kita pun juga punya syekh yang di Al-Azhar, profesor beliau ahli tauhid kalam, Rabi', nama beliau juga Rabi', Syekh Rabi'. Jadi Rabi' itu nama yang bagus dan terkenal dengan nama orang-orang saleh, yaitu Rabi'. Juga ada guru Imam Malik namanya Rabi', Rabi'atul Ra'yi. Itu guru daripada guru Imam Malik. 20 tahun dia khuruj pergi dakwah, 20 tahun. Ditinggalkan anak dan istrinya di Madinah. Anak, istri di Madinah. Anak belum lahir. Anak masih dalam perut ibunya. Sang Rabi'atul Ra'yi pergi. Sang Rabi'atul Ra'yi berangkat. Jadi berangkat pergi ke daerah-daerah untuk berdakwah. Jadi kalau bahasa orang jamaah tablignya khuruj. Beliau ni 20 tahun khuruj. Kita hari ini yang paling lama khurujnya ada 4 bulan, ada 40 hari. Rabi'atul Ra'yi ini 20 tahun pergi berkhurud. Ini ayah dari Rabi'atul Ra'yi. Pergilah seorang ulama besar juga, dia pergi berdakwah. Isteri lagi hamil. Tak pulang-pulang. Tak pulang-pulang, ditunggu setahun tak pulang, 2 tahun tak pulang, 3 tahun tak pulang, 20 tahun baru pulang. Jadi isteri ini dibekali uang oleh sang ayah, oleh suami tadi dibekali uang. Suami pergi 20 tahun berdakwah. Balik suami pulang. Suami balik pulang. Jadi berjumpalah dengan anak yang sudah usianya 20 tahun. 23 tahun kalau tak salah. Anak di rumah itu dah usia 23 tahun. Anak ini menengok ada laki-laki yang langsung saja masuk ke rumahnya, tentu marah anak ni. Diusir oleh anak ni, laki-laki ni keluar. Kurang ajar engkau, kurang adab, engkau masuk saja ke rumah aku. Kata pemuda, kata laki-laki ini rumah saya, kata dia. Ini terjadi di Madinah ini. Mana rumah engkau? Saya di sini tinggal dengan ibu saya, kata Rabi'atul Ra'yi. 23 tahun semenjak saya lahir, ini rumah saya. Tak ada laki-laki satupun kecuali saya. Keluar, berkelahilah orang berdua ni. Dia tak tahu ini ayahnya, tak tahu dia. Marah dia, keluar diusir. Kata laki-laki ini, aku yang mendirikan rumah ini. Rumah ini aku yang punya. Enggak, gila engkau, kata dia, kata sang anak kepada laki-laki tadi. Keluarlah ibu Rabi'atul Ra'yi menengok. Hei, nak, itu ayah engkau nak, kata dia. Jadi yang baru datang tadi itu ayahnya. Ini ayahku, kata Rabi'atul Ra'yi. Ya, sudah 23 tahun, bayangkanlah tu. Saking setianya ibu Rabi'atul Ra'yi tunggu taruh ayahnya itu pulang. Dah 23 tahun lamanya pergi berdakwah. Jadi ya hal yang biasalah suami isteri bercakap mencengkerama. Jadi ditanyalah oleh sang suami, uang yang 5.000 dinar yang aku tinggalkan itu mana? Berapa sisa lagi? Aku kan meninggalkan uang kemarin. 23 tahun lalu meninggalkan uang 5.000 dinar. Mana uang itu sekarang? Dan apa hasilnya? Mana? Coba lihatkan, kata pemuda, kata laki-laki ini kepada ibu Rabi'atul Ra'yi. Tidak dijawab. Ibu Rabi'atul Ra'yi diam saja, tidak menjawab apa-apa, diam saja. Dipaksa tanya lagi, mana uangnya? Mana, kemana saja engkau belikan? Apa yang dapat dari uang itu? Kata laki-laki ini kepada ibu Rabi'atul Ra'yi. Diam saja. Satu saja jawabannya, engkau
akan dapat jawabannya besok pagi. Okey. Besok ditunggu. Solat subuh lah di Madinah. Ini di Madinah ni solat subuh. Ada yang mengatakan di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi solat lah. Ramai orang datang. Orang datang ramai, datang lagi. Solat subuh itu, pengajian. Buka pengajian. Ayahnya tadi, yang laki-laki tadi juga duduk. Orang ni akan solat subuh ni, belum qamat, lama. Jalanlah sosok seorang pemuda, anak dia tadi, namanya Rabi'atul Ra'i. Berjalan Rabi'atul Ra'i, nampak Rabi'atul Ra'i berjalan, semua jemaah yang hadir, ribuan yang hadir ketika itu langsung berdiri. Dia tak berdiri karena dia tak tahu itu suatu perkara yang baru, karena sudah 23 tahun meninggalkan Madinah. Berapa lama yang meninggalkan Madinah? Dia tak berdiri, dia diam saja. Menengok orang berdiri macam tu, penasaran dia, apa yang membuatkan jemaah ni berdiri? Kok jemaah ni berdiri ni? Kenapa ini? Berdiri pula lah sang ayah tadi. Tengok, rupanya orang berdiri karena memuliakan anaknya yang bernama Rabi'atul Ra'i berjalan. Ulama besar anak itu. Setelah selesai pengajian, setelah selesai salat, orang pun berdiri mempersilahkan Rabi'atul Ra'i. Rabi'atul Ra'i duduk di meja, duduk di kursinya itu. Kemudian baru saja Rabi'atul Ra'i membuka pengajian, didengarkan oleh sang ayah, disimak oleh ayah. Setelah selesai, sang ayah pulang, kata istrinya di rumah, sudah tahukah engkau ke mana 5.000 dinar itu? Sudah tahukah engkau di mana uang 5.000 dinar itu? Dijawablah oleh sang ayah Rabi'atul Ra'i, tidak ada hakku untuk lagi bertanya, karena yang engkau berikan lebih daripada 5.000 dinar. Ternyata 5.000 dinar tu ditinggalkan. Ni Rabi'atul Ra'i dalam kandungan ibu ni. 5.000 dinar tu untuk menyekolahkan, untuk mendidik Rabi'atul Ra'i menjadi ulama besar. Baru usia 23 tahun ketika itu, tapi mengharumkan Madinah dan menjadi guru kesayangan Imam Malik. Itulah namanya Rabi'atul Ra'i. Rabi' juga namanya. Jadi ayahnya 23 tahun meninggalkannya. 23 tahun tak ada kabar apa-apa, pergi berdakwah saja 23 tahun, dititip uang, kemudian balik dia lagi, tengok rupanya anak sudah lahir, anak sudah besar. Begitu dia. Itu di Madinah, itu bisanya itu kumpulan orang-orang soleh. Kalau di kita hari ini tinggalkan bini 23 tahun, jangan masuk ke rumah tu lagi lah, orang di kamar tu. Tak rumah kita lagi tu kalau dah 23 tahun lama itu. Anak pun mungkin takkan kenal dengan kita. Mungkin fitnah pun besar itu. Setelah itu mungkin orang akan berbisik, itu tak anak kau tu, itu anak orang lain tu, anak si fulan tu. Tengoklah mirip dengan si fulan. Kadang dunia kita ni, lingkungan kita ni kadang yang memprovokasi kita. Jadi itulah Rabi'atul Ra'i. Beliau ni juga namanya Rabi'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita masuk ke hadisnya, kata Nabi, muru auladakum bisalah. Ini tentang memerintahkan anak untuk melaksanakan salat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Muru auladakum bisalah. Perintahkanlah anak-anakmu bisalah untuk mengerjakan salat. Jadi kewajiban orang tua, wajib orang tua itu menyuruh anaknya salat. Diingatkan, umur 3 tahun anak, ajak dia salat. Umur 4 tahun anak, ajak dia salat. Umur 5 tahun anak, ajak dia salat. Umur 6 tahun, ajak dia salat. Wahum abna'us sab'i sinin. Kalau sudah umur 7 tahun, agak dikeraskan perintahnya sikit. Nak, salat nak. Kapan perlu? Ketika akan salat itu, kita akan salat, cari dia, panggil dia. Kapan perlu? Percikkan air ke wajahnya ketika dia tidur. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Kalau sudah umurnya 10 tahun, dia juga tak salat, wadribuhum 'alaiha, pukullah anak tadi, tapi pukulan ghaira mumarrihin, pukulan yang tidak memberi bekas. Jadi kalau sudah 10 tahun belum juga ada lagi, pukul anak tadi, tapi pukulannya pukulan ghaira mumarrihin, tak boleh sampai melukai, sampai memberi bekas, itu tidak boleh. Ini perlu nih. Jadi dalam syarah kita baca, banyak orang tua yang masuk ke dalam neraka nanti asbabnya karena anak. Asbab karena anak. Banyak orang tua yang masuk ke dalam neraka karena anak. Orang tua tak menyuruh anak salat, orang tua masuk neraka.
orang tua tidak memberikan pendidikan agama kepada anak, orang tua masuk neraka. Orang tua membiarkan anaknya untuk membuat maksiat ketika dewasanya, maka orang tua akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak tak diperintahkan salat, anak tak diajari salat. Kemudian ketika dewasa anak berbuat maksiat kepada Allah, anak meninggalkan salat, kemudian anak melakukan perkara yang haram, maka orang tualah yang akan masuk ke dalam neraka Allah. Maka ini yang kita jaga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kita, keluarga kita daripada api neraka. Jadi punya anak boleh, silahkan. Nak banyak anak lebih elok, tapi jangan sampai asbab satu anak nanti yang akan membawa kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kecil ajak dia solat. 4 tahun ajak solat, 5 tahun ajak solat, 7 tahun agak diperintahkan sedikit, agak kuat sedikit nak solat. 7 tahun anak kelas 2 atau kelas 1 SD, pakaikan dia kain sarung, tunggu dia solat, ajak dia solat. Kalau sudah umur 10 tahun anak juga tidak salat, wadribuh, pukullah anak, tapi pukulan ghaira mumarrihin, pukulan yang tidak memberi bekas. Jadi katanya dalam syarah, kalau anak umur sudah 10 tahun tapi anak juga belum salat dan kita pun tidak ada memukul anak, tak ada menggertak anak, maka kita nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Begitu dia. Maka kita dulu orang tua-tua kita kalau tak salat memang dipukul. Memang dipukul, disediakan satu rotannya. Disediakan satu rotannya, dikejar, dicarilah kita. Mana maghrib terlambat pulang, pap, kena satu. Belum juga salat, pukul lagi. Tapi hasilnya luar biasa, kita tidak mau meninggalkan salat. Batasan usia 10 ni menjelang 10 kah boleh dipukul atau sudah sempurna 10? Ulama berpendapat, ada yang mengatakan sebelum 10, 9 lebih itu sudah boleh dipukul kalau anak tak salat. Tapi yang lebih dipastikan ketika dia usianya 10 tahun belum dia melaksanakan salat, fadribuh, maka anak tadi mesti harus kita pukul dia. Tapi pukulan ghaira mumarrihin. Kata di sini dalam syarah wujuban. Jadi memukulnya itu pun wajib karena yang berdosa itu kita, bukan anak. Jadi anak 10 tahun kalau tak solat, yang berdosa siapa? Masih orang tua yang berdosa, bukan anak. Maka khitab tadi kepada orang tua. Maka dipaksa anak dengan bagaimana cara agar anak ini dia bisa melaksanakan solat. Kenapa kok usia 10 tahun baru boleh dipukul? Karena usia 10 tahun itu ya'kulu wahdah, anak ni makan sendiri, wa yashrabu wahdah, minumnya sendiri, wa yastanju wahdah, kemudian dia beristinja sendiri. Jadi kalau usianya sudah 10 tahun jangan kita cebokkan lagi, ajar dia. Tapi jarang ya, tapi ada jugalah usia 10 tahun yang masih diistinjakan, dicebokkan oleh orang tua. Padahal dalam fikih itu sudah tidak boleh lagi. Dia makan dia sendiri, biar dia minum sendiri, istinja pun dia sendiri. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang kedua, pertama Allah suruh kita untuk memerintahkan anak salat ketika usia 7 tahun. Kalau 10 tahun dipukul lagi kalau dia tidak salat. Perintah yang kedua apa? Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah di antara mereka itu fil madaji', tempat tidur. Kamar tak boleh lagi kita satu kamar dengan anak. Kalau anak usianya sudah 10 tahun, tak boleh lagi dia satu kamar dengan kita. Carikan kamar yang lain untuk dia, buatkan kamar yang lain untuk dia. Tak boleh. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan perintah ini juga perintah wajib sebagaimana perintah ketika menyuruh salat. Jadi kalau begitu, kalau kita tidak bisahkan tidur kita dengan anak sudah usia 10 tahun, berarti kita berdosa loh. Wujuban katanya di sini. Perintah itu perintah wajib. Sebagaimana menyuruh anak salat perintahnya wajib, memisahkan tidur daripada anak ketika anak usia 10 tahun pun hukumnya wajib. Jadi kalau sudah 10 tahun jangan tidurkan anak itu dekat kita lagi. Begitu. Kadang emaknya ni tak tanggung pula, kadang anak mesti dipeluk lagi. Dipeluk anak lagi, anak sudah 10 tahun umurnya, dah SMP, mau SMP anak dipeluk juga oleh emaknya lagi. Sayang dia sayang kepada anak, tapi jangan rusak mental anak nanti. Rusak anak gara-gara kita nanti. Karena anak ni punya masa puberitas.
Masa pubertas. Maka dalam fikih disebutkan aurat ibu. Ibu itu kan adalah mahram bagi seorang anak. Tapi ibu punya aurat loh. Ketika anak sudah mulai beranjak balik, ibu sudah ada aturan auratnya dengan anak. Anak pun sudah ada aturan auratnya dengan ibu. Tak boleh terbuka lutut, tak boleh terbuka paha. Itu jelaskan itu. Tak boleh terbuka dada, bagian bahu daripada dada bagian sampai bahu dan leher, itu tidak dibolehkan dalam pandangan syariat. Bukan dalam kitab fikih-fikih ada adab-adabnya. Kita kadang anak sudah SMP, sudah SMA, ibu pakai baju apa namanya? Baju kensi, baju KTN, ketiak nampak. Tak boleh, dia ada aturannya. Ketika anak masih SD tak apa-apa. Tapi kalau ada sudah mulai 10 tahun, Nabi sudah memerintahkan pisah ranjang, pisah tempat tidur. Jangan anak tadi satu kamar juga dengan kita. Ini perintah wujuban. Begitu dia. Takut kita bang, anak kita masih kecil bang. 10 tahun Nabi SAW mengatakan anak sudah mulai mencari jati dirinya sendiri. Kalau kita temani selalu, dikhawatirkan anak susah mencari jati dirinya. Yang ia tahukan ayahnya seperti ini, maknya seperti ini, tapi tidak daripada dirinya. An Abi Surayyah, hadis berikutnya. An Abi Surayyah Sabra ibni Ma'badin al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu qala, ini juga namanya Rabi' ini yang namanya Rabi' juga ni. Jadi banyak Rabi'. Kita ada orang kita namanya Rabi', jarang. Orang Indonesia jarang namanya Rabi'. Bagus sepertinya Rabi'. Ini lahir anak buat namanya Rabi'. Rabi' atau Ahmad Rabi'. Atau mungkin dengan Rabi'il Awal kalau dia pas pula lahir dalam bulan Maulid. Lahir pula di setelah Maulid, buat pula Rabi'us Tsani. Rabi'ul Awal, Rabi'us Tsani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abi Sarayah ni Rabi' juga namanya. Hafiz Abu Qasim Asakir fil Atraf. Kana lahu fi Daril Madinah. Ini di Madinah juga. Jadi banyak Rabi' itu tinggalnya di Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimu sabiyyis salah." Ini lanjutan dari hadis tadi. Kalau hadis tadi mengatakan aulad. Aulad itu anak-anak. Kalau ini sabi ini anak kecil. Li sab'i sinin, ketika dia umur 7 tahun. Wadribuha 'alaiha ibni 10 sinin. Pukul anak tadi kalau dia sudah sampai kepada 10 tahun. Ini sama dengan hadis sebelumnya, tapi berbeda bunyi lafaznya hadis. Jadi kata syarah, kata Syekh Ilan, yajibu 'alal wali idza mayyaza as-sabi. Wajib bagi si walinya ayah, bapaknya, idza mayyaza as-sabi, apabila si sabi ini sudah mumayyiz. Jadi tahapnya itu ada tahap sabi, ada tahap mumayyiz, ada tahap murahik, ada tahap baligh. 4 ya. Sabi, anak yang baru lahir, tu sabi namanya. Si sabi sampai mumayyiz. Mumayyiz ni umur 5 tahun tu mumayyiz. Tahu dia mana yang kotoran, mana yang makanan. Umur 5 tahun dah tahu kan? Dah tahu mana kotoran, mana makanan. Mana yang bermanfaat, mana yang tak bermanfaat. Sudah mulai tahu dia. Ini namanya sabi. 5 tahun itu namanya mumayyiz. Sampai usia 7 tahun. Itu mumayyiz. Ada yang mengatakan dari 7 tahun itu yang mumayyiz. Tapi di sini disebutkan bahawa dari 5 tahun sampai 7 tahun itu mumayyiz namanya. Mumayyiz. Sudah boleh kita menyuruhnya salat. 7 tahun sampai usia balik itu namanya murahik. Murahik ini sudah agak ada malu-malunya anak ni sikit. Disuruh bicara dah mulai malu. Suruh hantar air sudah mulai malu. Sudah ada malunya. Ini namanya murahik. Di atas murahik namanya baligh. Kalau perempuan biasanya baligh itu kadang usia 9 tahun, kadang usia 11 tahun. Haid dia anak tadi perempuan berarti itu sudah baligh, habis masa murahiknya. Kalau dia laki-laki ihtilam,
bermimpi dia, mimpinya mimpi basah maksudnya, maka anak ini sudah balik dan hilang masa murahiknya. Begitu dia. Jadi ada sobi, ada mumayyiz, ada murahik, ada baligh. Setelah baligh itu apa lagi? Dah tua lah tu. Orang tua lagi. Itu bukan baligh lagi namanya. Sampai baligh tu kalau masa usia. Jadi wajib bagi si wali apabila anak tadi sudah mulai mumayyiz untuk mengajari ma i'taqadahu, apa-apa yang diiktikadkan, mimma yajibu, daripada yang wajib bagi Allah, wa yajuzu, yang jaiz bagi Allah, wa yastahilu, dan yang mustahil bagi Allah. Ni makanya kita dulu di surau-surau, di menasah-menasah, di masjid-masjid dulu anak-anak kita lah diajarkan tentang sifat 20. Ini dia. Awaluddin ma'rifatullah, awal mengenal agama itu mengenal Allah. Jadi diajarilah dia. Kita taunya sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat. Di mana? Di sekolah, di masjid, di MDA, di surau, di menasah. Memang itu yang wajib. Jadi oleh karena itu anak-anak jangan tidak sampai kita ajarkan ini. Ajarkan, itu kata Syekh Ilan. Setelah itu wajib juga orang tua mengajarkan sallallahu alaihi wasallam nabiyuna, Nabi Muhammad, nabi kita. Jadi anak usia 5 tahun sudah boleh kita ajarkan nabi kita namanya Muhammad nak, ayahnya namanya Abdullah nak, lahirnya nabi kita di Makkah nak, wa mata bil Madinah, nabi kita meninggal di Madinah. Itu saja cukup kita ajarkan kepada anak kita usia 5 tahun. Nah, nabi kita namanya Muhammad, ayahnya namanya Abdullah. Nabi kita lahirnya di Makkah, kemudian meninggalnya di Madinah. Di mana Makkah tu mak, kata anak kepada kita. Itulah nak, mak pun gua jaga tak tahu tadi. Apa mak tak tahu? Belum pernah mak ke sana. Belum nak. Lama terbenam di otak anak bahawa maknya belum pernah ke Makkah. Ketika anak mulai berusaha, anak yang saleh, dia menabung. Oh ternyata sampai tabungannya itu dihadiahkan untuk maknya berangkat haji. Itulah tujuan salah satunya ini. Jadi Makkah, di mana Makkah tu mak? Makkah tu jauh nak. Jauh mak, ya. Mak belum pernah sampai ke sana. Belum nak. Belum sampai mak ke Makkah, belum. Kenapa mak? Mahal ke sana nak. Harus pakai uang banyak kita nak. Ayolah. Anak menjadi orang yang sukses, menabung. Dapat tabungannya, diberikan ke maknya. Mak berangkatlah mak ke Makkah. Ini tabungan mak. Itu luar biasa. Itu anak yang soleh dan solehah. Iyo pula kalau anak tu tak takut dengan bini. Tapi pula bini dan garang. Anak ada apa belum untuk amak abang ni, kata dia. Kita menabung untuk amak abang pula ni, untuk saya. La ilaha illallah. Banyak sekarang anak-anak jauh kepada orang tua karena isteri. Banyak. Maka itu yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Dan Nabi marah betul kepada suami yang dia murka kepada ibu bapaknya, yang dia jauh kepada ibu bapaknya disebabkan karena istri-istrinya. Dulu ada, di zaman Nabi ada dulu. Ada. Cemburu, marah dia kepada suaminya yang memberikan uang kepada ibunya. Suatu ketika ibu pun pernah terkecil hatinya karena seorang suami memberikan pakaian kepada sang istri. Itu dia. Siapa namanya? Alqamah beli baju setelah kahwin, setelah menikah, beli baju bagus untuk sang istri. Dibawa pulang. Jelas istri ini tinggal sama mak. Dibawa pulang, nampak oleh mak Alqamah memberikan baju yang baru kepada istri, dipakaikan kepada sang istri oleh Alqamah. Mak nampak, kasihan, iba hati mak, menangis mak. Kata mak, aku yang sudah membesarkannya tak pernah dia belikan baju. Aku yang selalu membesarkannya dengan uangku, dengan makananku, aku tak pernah dia belikan baju. Perempuan itu baru dia kenal sudah dia belikan baju. Menangis mak. Akhirnya itulah yang menyebabkan Alqamah payah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika Alqamah meninggal dunia, yugharghar. Ketika yugharghar itu sudah sedikit lagi, tapi payah ditalkinkan. Semua orang mencoba mentalkinkan la ilaha illallah. Semua orang mencoba, tak bisa Alqamah mengikuti kalimat la ilaha illallah. Padahal Alqamah ni orang soleh. Salatnya rajin, tahajudnya dalam riwayat tak pernah tinggal, puasa Senin Kamisnya begitu juga. Makanya penduduk Madinah heran.
Ada apa dengan Alqamah? Kok payah Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kok susah Alqamah mengucapkan la ilaha illallah? Datang baginda Nabi SAW, diucapkan, ditalkinkan oleh Nabi la ilaha illallah. Berat mulut Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lidahnya berat, padahal dia orang soleh. Soleh, tahajudnya tak pernah tinggal, duha tak pernah tinggal. Bayangkan solehnya Alqamah. Kata baginda Nabi, al-ummuhu hayyun. Ibunya masih ada, ibunya hidup ya Rasulullah. Bawa aku ke ibunya, kata Nabi SAW. Pergilah Nabi SAW ke tempat ibu Alqamah. Langsung Nabi tanya, ibu Alqamah, ya Rasulullah, ada apa? Alqamah sedang sakit, dan sakit itu sakit sakratul maut. Ini dalam kitab Majalis Susaniyah kita baca. Sakitnya sakit sakratul maut. Ya, jadi bagaimana ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, apa kesalahan yang dilakukan Alqamah kepada engkau sehingga Alqamah payah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kata sang ibu, Alqamah tak memiliki kesalahan padaku ya Rasulullah. Alqamah ni orang baik ya Rasulullah. Alqamah ni orang mulia ya Rasulullah, orang soleh ya Rasulullah. Apa yang menyebabkan dia susah mengucapkan la ilaha illallah? Kata Nabi, kata ibu Alqamah, ya Rasulullah, dia pernah menyinggung perasaanku ya Rasulullah. Apa kata baginda Nabi? Yastara thawban, dia beli pakaian, kemudian ia serahkan kepada istrinya di depanku, dan itu menyebabkan hatiku kecil. Itu saja penyebabnya. Ternyata berat mulut Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah dia. Jadi maafkanlah, kata baginda Nabi, dimaafkan oleh sang ibu. Kemudian barulah Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi orang tua jangan sampai kita sepelekan, orang tua jangan sampai tidak kita muliakan, karena orang tua adalah orang yang paling mulia di bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah dia, wadribuha 'alaiha ibni asyaras sinin. Jadi ibu, orang tua harus kita muliakan, jangan sampai orang tua terhina dikarenakan sebab daripada orang lain yang ada di diri kita. Istri kita, anak kita, jangan sampai. Kadang kita di istri ini yang banyak bermasalah. Istri, kita tengok ada perceraian-perceraian, asbabnya adalah istri. Istri yang tak memuliakan mak, istri yang tak memuliakan orang tua kita. Mak datang ke rumah, ada kemarin itu, mak datang ke rumah, makanan disimpan istri. Disimpan istri kan parah istrinya. Disimpannya. Jadi maknya datang dari kampung, datang ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru ni, mak tentu lapar. Tak terbasa-basi untuk mak nak makan. Jangankan basa-basi makan, teh manis, teh hangat pun tak terbuatkan dengan mak kita. Padahal mak dah jauh ni dari kampung ni. Makan pun tidak. Jadi makanan yang siap dia masak, dia simpanlah. Jadi satu ketika ni cerita suami. Jadi ketika orang tua menyapu maknya suka menyapu seperti di kampung dia buat, nampaklah mak makanan di bawah tempat tidur. Ada sambal di sana, ada apa. Ya, pertama dinasihati oleh suami, nak juga, dah 3 anak. Akhirnya bercerai. Ya, memang itu keputusan yang bagus itu. Memang di dalam hadis Nabi, salah satu penyebab laki-laki itu tidak Allah kabulkan doa apabila dia dapat perempuan yang sayyi'atul khulqi. Sayyi'ah ini buruk akhlaknya. Walam yutalliqaha, dan dia tidak mentolaknya, maka laki-laki itu termasuk laki-laki yang dimarahi oleh Allah. Jadi diajari dia dulu, tak mau dinasihati, juga tak mau pisah ranjang, juga tak mau ceraikan dia. Tolak dia dulu dengan tolak yang satu. Berubah nak dia? Berubah, pakai. Tak berubah, naikkan tolaknya dengan tolak 2. Itu dalam pandangan syariat, dalam pandangan hadis Nabi SAW. Hadisun hasanun, hadis ini hukumnya hasan. Bab hakul jar wasiyah. Ini habis masalah tentang orang tua dianjurkan memerintahkan anak untuk berbuat baik, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab hakul jaru wa wasiyatun bihi. Bab tentang hak tetangga dan wasiat dengan tetangga. Jadi boleh kita berwasiat ke tetangga atau tidak? Dah punya tetangga, kita sampaikan ke tetangga, anak kita sekarang sedang kuliah di Mesir umpamanya. Kita sampaikan ke tetangga, kalau seandainya saya nanti meninggal dunia, tolong berikan ini kepada si Anu ya, yang sekarang sedang studi di Mesir. Boleh atau tidak? Ini pembahasan kita hari ini insya-Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran,
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa jari zil qurba wa jari junubin wa sahibi bil jambi wa bin sabili wa ma malakat aymanukum. Ini tentang ayat ini tentang tetangga. Yang tetangga itu mana dia yang tetangga? Ai jarun fi baitih. Tetangga itu orang yang berada di samping rumah kita. Ada yang mengatakan tetangga itu bainas shimal wal yasar, daripada yamin, daripada yang kanan dan yang kiri. Rumah satu kiri, satu kanan itu tetangga. Satu depan, satu belakang itu tetangga. Yang mengatakan lebih dari itu ada. Mana lau ausa jari dafa arba'ina daran. Yang tetangga itu adalah orang yang tinggal di samping kiri kanan kita, arba'ina daran, 40 rumah. Jadi 40 samping rumah kita ke kanan, 40 samping kiri, 40 depan, 40 belakang. Itulah yang namanya tetangga. Jadi sebenarnya banyak tetangga kita. 40 itu berapa itu? Kalau 40 ke sana, 40 jauh itu. 40 rumah. 160 rumah. Itulah bagian daripada tetangga kita ini. Tak boleh kita menyakiti mereka. Kalau kita sakiti, Allah pun marah kepada kita. Itu yang tetangga, jiran. An Abi Amr an Ibni Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma. Ini dua orang yang mendengar hadis ini dari Rasulullah. Aisyah satu, Abdullah ibnu Umar satu. Jadi Abdullah ibnu Umar juga ada di sana, Aisyah juga ada di sana. Karena Abdullah ibnu Umar juga dekat dengan baginda Nabi, dekat sekali dengan baginda Nabi. Malah dalam riwayat itu lebih dekat Abdullah ibnu Umar ni dengan Nabi dibandingkan dengan ayahnya. Ayahnya Umar ibnul Khattab. Jadi Abdullah ni anak Umar, tapi Abdullah ni lebih dekat dengan Nabi. Karena dalam riwayat Abdullah ni lebih dulu masuk Islam ketimbang ayahnya. Ada yang mengatakan sama-sama masuk Islam, tapi yang dekat dengan Rasulullah itu adalah Abdullah ibnu Umar, anak dari Umar ibnul Khattab. Kemana Nabi pergi diikutinya, saking cintanya dia ke Rasulullah. Gaya Nabi ditirunya, gaya salat Nabi, gaya makan Nabi, gaya berjalan Nabi, sampai gaya senyum Nabi pun ditiru oleh Abdullah ibnu Umar. Begitulah Abdullah ibnu Umar ini cintanya ke Nabi SAW. Maka kata Sayyidah Aisyah, tidak ada salat seseorang yang lebih persis meniru gaya salatnya Rasulullah kecuali Abdullah ibnu Umar. Pas seperti gaya salat Nabi ditirukan oleh Abdullah ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Abdullah ibnu Umar dan Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Madzala Jibril yusini bil jar." Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku bil jari, untuk tetangga. Jadi Jibril selalu berwasiat ke Nabi tetangga, tentang tetangga. Jaga tetangga Muhammad, perhatikan tetangga engkau Muhammad. Hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu. Saking seringnya Jibril datang ke Nabi memberikan berwasiat untuk tetangga, sehingga aku pun menyangka bahwa tetangga ini boleh menerima waris. Itu anggapan Rasulullah. Tetangga boleh nak menerima harta warisan? Tak boleh. Tapi saking seringnya Jibril datang ke Nabi, sebentar datang Jibril berwasiat tentang tetangga, sebentar datang lagi Jibril berwasiat tentang tetangga, aku pun menyangka bahwa tetangga ini bisa menerima warisan saking seringnya Jibril datang, kata Rasulullah. Hadis ini sahih. Jadi bahwa hadis ini menunjukkan bahwa pentingnya tetangga itu. Tak bisa kita terlepas daripada tetangga. Maka tidak akan masuk surga seseorang kalau tidak aman tetangganya daripadanya. Jadi sampai 10 buah rumah, kalau tidak ada yang aman, surang aja tak ada yang aman karena kita tidak akan masuk ke dalam surga Allah. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-jirani salasa, yang jiran tetangga tu ada 3 dia, kategori tetangga. Pertama, jarun lahu salasatul hukuk. Ada tetangga yang dia tu ada 3 hak padanya. Famili ia, seagama pun ia, kemudian bertetangga lagi. Dia tetangga kita, kemudian dia famili kita, kemudian dia
Islam pula agamanya. Ada yang kedua, cuman 2 hak saja pada dirinya. Dia tetangga dan dia seagama dengan kita. Ada yang ketiga, dia tidak seagama, dia tidak juga family dengan kita, tapi dia cuman tetangga, dan itu pun agamanya berbeda dengan kita. Jadi itu pun juga termasuk tetangga rupanya. Jadi kalau ada 40 buah rumah, di antaranya itu ada kafir. Di dalamnya ada kafir. Di sini di dalamnya ada kafir. Ada kafir. Dianggap tetanggakah kafir tadi? Ya, dianggap tetangga kafir itu. Wasahibul bin janbi. Jadi kafir termasuk tetangga kita. Jadi kalau ada kita bertetangga dengan si kafir, maka kafir ini wajib aman juga oleh kita nih. Tak boleh kita menghidupkan musik keras-keras, tak boleh kita mengganggu dia, melempar atap rumah dia, mengganggu tanaman dia. Ini tak boleh nih, walaupun dia kafir. Jadi ternyata kafir pun memiliki hak yang sama bertetangga dengan kita. Ini yang menyebabkan satu rumah masuk Islam yang bertetangga dengan Hasan Al-Basri. Jadi Hasan Al-Basri, ini rumah apartemen, rumah bertingkat, 3 tingkat. Hasan Al-Basri tinggal di tingkat yang kedua dan si kafir tinggal di tingkat yang ketiga. Jadi Hasan Al-Basri tingkat 2. Jadi Hasan Al-Basri ini biasanya kalau sudah keluar subuh, itu pulangnya habis solat Isya. Berangkat subuh, pulang habis Isya. Berangkat subuh, pulang habis solat Isya. Hasan Al-Basri, suatu ketika Hasan Al-Basri ini tak nampak. Diperhatikan terus oleh si kafir. Mana Hasan Al-Basri kok tak nampak? Sehari dibiarkan, 2 hari dibiarkan, 3 hari dibiarkan, 4 hari dibiarkan saja Hasan Al-Basri. Tak nampak Hasan Al-Basri. Akhirnya si kafir yang tinggal di lantai 3 tadi bertanya-tanya dia ke orang, mana Hasan Al-Basri? Aku sudah lama tak berjumpa dengan Hasan Al-Basri. Dah lama tak nampak Hasan Al-Basri. Mana? Kata tetangga tadi, Hasan Al-Basri sakit. Sakit, iya. Sakit apa? Parah sakit Hasan Al-Basri. Sakit yang tak bisa duduk, sakit yang tak bisa berjalan. Sudah lama, udah seminggu. Datanglah si kafir tadi menjenguk Hasan Al-Basri turun ke bawah. Ditengok Hasan Al-Basri, baru saja nak masuk rumah Hasan Al-Basri, keluar aroma tak sedap. Keluar aroma bau busuk, bau amis, bau kencing, busuk, baun oleh tetangga ini. Ada apa? Berjalan ke dalam kamar Hasan Al-Basri, nampaklah di dekat tempat tidur Hasan Al-Basri ada ember kecil, dan itu untuk menampung air yang jatuh dari kotoran orang kafir tadi. Jadi rupanya klosetnya toilet si kafir di atas ini bocor. Pasnya di tempat tidur di dalam kamar rumahnya Hasan Al-Basri. Dibiarkan oleh Hasan Al-Basri. Tak pernah Hasan Al-Basri komplain, tak pernah Hasan Al-Basri marah kepada si kafir ini. Jadi sehingga si kafir ini bertanya, "Ya Hasan, munzu sudah berapa lama ini ada engkau menampung kotoran kami ini? Engkau menampung kotoran WC kami ini dah berapa lama?" Hasan Al-Basri. Kata Hasan Al-Basri, baru ya, berapa lama? Kata Hasan Al-Basri, dah 15 tahun, kata Hasan Al-Basri. 15 tahun baru juga katanya. Kenapa engkau tak pernah menyampaikan kepadaku? Kenapa engkau tak pernah menyampaikan kesulitan ini kepadaku? Kemudian Hasan Al-Basri menjawab, ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan tauhid. Ke tauhid dia bawa kan. Kalau engkau mau, ditawarkan langsung mengucapkan kalimat yang aku ucapkan, ini belum ada bandingannya dengan mahalnya kalimat yang akan engkau ucapkan. Boleh, apa kalimat itu? Dengan kalimat itulah engkau akan tahu bahawa perjuangan seorang umat Nabi Muhammad lebih bagus, lebih mulia daripada ini. Coba ajarkan. Diajarkanlah oleh Hasan Al-Basri mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua isi rumah si kafir tadi masuk ke dalam Islam disebabkan karena kotoran tadi. Jadi walaupun kotoran tapi hasilnya manis. Apa? Bisa satu rumah untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Jadi perjuangan itu memang ada ujian. Jadi
ujian yang diberikan ke Hasan Al-Basri bertetangga dengan kafir, tapi ujungnya suatu yang manis. Apa manisnya? Bisa seluruh orang di rumah itu masuk ke dalam Islam. Itu dia. Kalau dipakaikan laki kita macam mana itu? Sanggup tak gitu? 15 tahun menampung kotoran kafir. Tak sanggup kita. Kita mungkin satu hari saja kita datangi dia ke atas tu lagi. Kau mau bertetangga dengan kami tak ni? Mau baik-baik atau macam mana ni kata kita dengan dia? Makanya payah juga orang nak masuk Islam sebabkan kita. Kalau Hasan Basri tak, ya biarkan saja. Itu ternyata Allah bukakan hidayah untuk orang itu. Jadi madzala Jibril yusani, berwasiat kepadaku dengan tetangga, hatta zanantu annahu sayuwarisahu, aku menyangka bahawa tetanggaku dapat harta waris. Pada tetangga mana pula dapat harta warisan. Hadis berikutnya an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala, Abi Dzar ni namanya Jundub bin Junadah. Namanya Abi Dzar Al-Ghifari. Orang banyak memanggil Abi Dzar, namanya sebenarnya Jundub bin Junadah. Sama dengan Abi Hurairah, namanya bukan Abi Hurairah, namanya Abdurrahman Ad-Dausi namanya. Abdurrahman Ad-Dausi. Jadi Abi Hurairah itu gelar yang diberikan oleh Rasulullah. Jadi Abi Dzar ni kampungnya Bani Ghifar. Bani Ghifar ni terkenal dengan pencuri banyak di kampung tu pencuri. Kalau orang sudah lewat di kampung itu pasti ada saja yang hilang barang orang. Itu di Bani Ghifar itu. Pokoknya isi kampung tu pencuri semuanya. Ada. Di Arab dulu ada namanya Bani Ghifar. Isinya pencuri. Pokoknya kalau orang pedagang lewat di kampung tu hilang dagangannya. Orang balik dari berjual beli lewat di kampung tu hilang duitnya. Maka orang berusaha mencari jalur yang lebih jauh lagi. Jadi suatu ketika Jundub bin Junadah Abi Dzar Al-Ghifari men-stop orang yang akan pergi berdagang ke Makkah. Di stop semuanya. Tengok mana barang dagangan kalian. Dia mana yang tak dia miliki, itu yang diambil. Kalau sudah dia miliki, tak diambilnya. Dicari, dapat. Ada satu orang yang dia ke Makkah tidak pergi berjual beli. Jadi kata Abi Dzar, dagangan kau mana? Aku tak bawa dagangan. Engkau ke mana? Saya ke Makkah. Kenapa engkau ke Makkah? Bohong engkau, pasti engkau bawa dagangan. Tidak, kata pemuda ini. Aku ke Makkah bukan pergi berdagang. Aku ke Makkah bukan pergi berjual beli. Jadi kenapa engkau ke Makkah? Kata Abi Dzar Al-Ghifari. Kata pemuda ini, aku ke Makkah ingin berjumpa dengan Muhammad. Siapa Muhammad itu? Kata Abi Dzar Al-Ghifari. Orangnya baik, dia utusan Allah, dia Rasul terakhir, orangnya santun, dan orangnya sangat peduli terhadap lingkungannya. Engkau mau berjumpa dengan dia? Ya. Apa yang kau bawa? Aku tak bawa apa-apa, kata pemuda ini. Memang pemuda tak ada bawa apa-apa. Illa libasun yal'aqu bih, kecuali pakaian yang tergantung di tubuhku ini. Ini saja harta yang aku bawa. Baik, pergilah pemuda ini ke Makkah, masuk Islam. Pemuda ini, kita lupa pula siapa nama pemuda ini. Entah Abi Sa'id Al-Khudri, entah daripada Abi Salamah, kita lupa dalam riwayat. Pergi Makkah, masuk Islam, balik berjumpa lagi dengan Abi Dzar Al-Ghifari. Hei, engkau kan kemarin yang ke Makkah tak berdagang itu? Iya. Macam mana? Tidak ada. Sudah berjumpa dengan Muhammad? Sudah. Bagaimana? Muhammad mengajariku 2 kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa itu? Dia seorang Rasul. Mengapa dia? Membawa ajaran yang baru namanya Islam. Dia orangnya baik, dia orangnya santun, dia cinta perdamaian. Karena dipuji-puji Nabi terus oleh pemuda ini nak balik ke Madinah, Abi Dzar Al-Ghifari besoknya langsung menjumpai Nabi. Saking penasarannya Abi Dzar Al-Ghifari. Ini orang takut nih jumpa dengan Abi Dzar ini. Sampai Abi Dzar masuk kota Mekah, Ali bin Abi Thalib nampak Abi Dzar. Langsung Ali bin Abi Thalib berteriak, "Hei penduduk Makkah, Bani Ghifar datang! Bani Ghifar datang!" Bahasanya, penyamun masuk kampung kita, hati-hati. Begitulah dia. Penyamun masuk kampung kita, hati-hati. Perampok masuk kampung kita, hati-hati. Itu diteriakkan Ali bin Abi Thalib. Ali kan waktu itu masih kecil baru. Itu yang diteriakkan Ali karena menengok Abi Dzar Al-Ghifari masuk kota Makkah. Kata Abi Dzar, dikejar Abi Dzar Ali. Anggapan Ali dia akan membunuh. Hei pemuda, aku masuk Makkah ni bukan nak mencuri. Aku masuk kota Makkah ni bukan nak merampok.
tapi aku masuk kota Mekah ni ingin berjumpa dengan Muhammad. Mana Muhammad? Tunjukkan kepadaku. Di mana dia? Penasaran Abi Dzar Al-Ghifari dengan cerita pemuda yang lewat tadi itu. Mana dia? Dibawalah oleh Ali bin Abi Thalib. Dibawa oleh Ali bin Abi Thalib, Abi Dzar Al-Ghifari menjumpai Nabi Muhammad. Walamma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala Abi Dzar Al-Ghifari memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, muttaki'an, langsung lemah dan tunduk, duduk pelan, duduk santun di hadapan Nabi, wa yabqa, dan langsunglah menangis, keluar air mata yang bercucuran dari wajahnya Abi Dzar Al-Ghifari. Ali pun kaget. Kata Ali, perampok bisa aja menangis rupanya, kata Ali. Perampok besar, dia komplotan perampok, bisa juga menangis. Dia dibiarkan Nabi dia menangis, memandang wajah Nabi menangis. Ternyata setelah itu ditanya Nabi, ma sababu yabki, apa yang menyebabkan engkau itu menangis? Kata Abi Dzar Al-Ghifari, baru saja aku memandang wajah engkau wahai Muhammad, aku teringat dosa yang pernah aku lakukan. Teringat aku orang yang aku bunuh, teringat aku orang yang aku rampas, teringat aku orang-orang yang aku zalimi. Jadi sebab itu mulai hari ini aku mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Jadi Nabi bukan dengan perang saja masukkan orang dengan Islam. Memandang wajah Nabi saja sudah menyebabkan orang masuk ke dalam Islam. Itulah dia. Ma ra'aka wajhaka ya As'ad ya karimal walidaini. Kan jelas ini. Menengok wajah Nabi itu sudah memberikan kebahagiaan tersendiri. Baru menengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah beri rezeki kita melihat wajah Nabi kita. Amin. Fin naumi, baik di dalam tidur, aw yaqadhah, atau dalam keadaan nyata. Fid dunya wal akhirah, di dunia atau di akhirat. Bisa kita menengok Nabi di dunia, Ustaz? Bisa, kalau Allah takdirkan. Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi berapa kali menengok Nabi. Imam Ahmad bin Hanbal menengok Nabi dalam keadaan yaqazah. Yaqazah memang nampak betul. Semakin baca hadis Nabi, semakin baca hadis Nabi, semakin baca hadis Nabi, nampak dengan Nabi. Siapa lagi yang menengok Nabi dalam keadaan nampak nyata? Guru daripada gurunya Syekhuna Ali Jum'ah, namanya Syekh Mursi. Syekh Ali Jum'ah, guru dari Syekh Ali Jum'ah namanya Syekh Mursi. Jadi dulu mengajar hadis di Masjid Nabi. Di Masjid Nabi itu sebelum banyaknya Wahabi ini, siapa saja mengajar hadis boleh. Baca hadis. Jadi duduklah yang mengajar hadis itu Syekh Saleh Ja'fari. Syekh Saleh Ja'fari ini wali Allah di Mesir. Dibaca hadis Nabi oleh Syekh Saleh Ja'fari. Baca hadis Nabi. Syekh Mursi ada. Syekh Mursi ini dari daerah Maghrib, Maroko sana. Jadi kata Syekh Mursi, kata Syekh Mursi kepada Syekh Saleh Ja'fari. Ini kedua-duanya sama guru daripada Syekh Ali Jum'ah. Syekh, kata Syekh Mursi, hadis yang engkau baca tadi itu bukan hadis. Itu perkataan ulama itu bukan hadis Rasulullah. Kata Syekh Saleh Ja'fari, ini hadis Nabi. Bukan, kata Syekh Mursi, ini di Masjid Nabi ini. Di Masjid Nabi. Bukan, itu bukan hadis Nabi, tapi itu perkataan ulama. Ayolah, baiklah. Selesai daripada tutup kitab, menunggu qamat